never slow up, no I don't take shit, I got no. Muhammad Al-Mahdi Al-Musawi. Number 7, Ali Saito. Timnas Indonesia U23 sudah menggelar pemusatan latihan sebagai bentuk persiapan menyambut Piala AFF 2023 di Thailand. Agenda kali ini pun berlangsung di lapangan A, Senayan, Jakarta. Timnas Indonesia U23 dijadwalkan mentas di Piala AFF U23 yang bakal berlangsung di Thailand pada 17 hingga 26 Agustus nanti. Skuad Garuda Muda tergabung di grup B bersama Malaysia dan Timor Leste. Sejatinya pelatih Timnas Indonesia U23, Shin Tae-yong, memanggil 23 pemain, termasuk beberapa wajah baru, salah satunya Muhammad Ragil dari Bayangkara FC. Meski menjadi pemain baru, Ragil mengaku NJ menikmati semua materi yang diberikan oleh Shin Tae-yong dalam pemusatan latihan Timnas U23. Saya sangat senang, antusias dan bersyukur bisa dipanggil masuk tim nasional. Saya harap bisa bekerja keras, ikut bersaing juga bersama yang sudah senior-senior, kata Ragil. Terakhir dia berharap bisa berkontribusi dalam tim di kejuaraan AFF U23. Saya berharap bisa berkontribusi lebih baik dan mendapatkan jam terbang, tambah Ragil. Sementara itu, Irfan Jauhari yang telah bergabung sejak hari pertama, setelah laga Persis melawan Persib mengatakan tidak masalah dengan kebugarannya. Justru saya di sini merasa bugar, saya berharap bisa bersaing dengan pemain lain. Yang pasti saya akan memberikan kemampuan terbaik untuk Timnas U23, kata Irfan Jauhari. Pemusatan latihan Timnas U23 berlangsung sejak 10 hingga 14 Agustus mendatang. Indonesia berada di grup B Piala AFF 2023 bersama Timor Leste dan Malaysia. Di sisi lain, pelatih Timnas Indonesia U23, Shin Tae-yong, mengumumkan penambahan 2 pemain baru dalam skuad. Mereka adalah Muhammad Kanu dari Persis Solo dan Nuri Agus dari Bekasi FC, menurut pernyataan resmi PSSI yang dikutip pada Minggu, 13 Agustus 2023. Timnas Indonesia U23 saat ini tengah melakukan pemusatan latihan, TC, di Jakarta sejak Kamis, 10 Agustus 2023. Ini merupakan persiapan mereka jelang keikutsertaan di Piala AFF U23 yang dijadwalkan berlangsung dari 17 hingga 26 Agustus mendatang di Thailand. Saat ini, Alfreandra Dewangga telah bergabung kembali untuk menjalani latihan bersama Timnas di bawah arahan Shin Tae-yong. Namun, Kadek Arel, Muhammad Adi Satrio, Rizky Ridho, Zaki Ashraf, dan Beckham Putra masih belum ikut serta dalam pemusatan latihan. Belum ada kejelasan mengenai partisipasi Rizky Ridho dan Zaki Ashraf dalam Timnas Indonesia U23. Hal ini karena Persija Jakarta dan PSM Makassar tidak berniat melepas pemain kunci mereka. Keputusan ini dipengaruhi oleh fakta bahwa Piala AFF U23 tidak masuk dalam jadwal resmi FIFA, sementara Liga 1 2023-2024 masih berlangsung. Klub-klub tersebut membutuhkan pemainnya untuk mencapai target yang telah ditetapkan oleh manajemen. Timnas Indonesia U23 yang sebelumnya U22 baru saja meraih medali emas SEA Games 2023 di Kamboja pada Mei 2023. Kepastian itu didapat skuad Garuda Muda usai membantai Thailand U22 dengan skor 5-2 di final. Prestasi itu membuktikan bahwa Timnas Indonesia U23 saat ini sebagai yang terkuat di kawasan Asia Tenggara. Ini menjadi salah satu alasan skuad Garuda Muda untuk memenangkan gelar juara Piala AFF U23 2023. Pelatih Timnas Indonesia U23, Shin Tae-yong, memang memanggil sejumlah wajah baru ke Timnas Indonesia U23. Di antaranya, ada Muhammad Ragil dari Bayangkara FC, Salim Akbar dari Madura United, Rifki Dwi serta Esal Sahrul dari Persita, dan Abdul Rahman dari Rans Nusantara. Namun, Shin Tae-yong juga tak luput membawa banyak pemain yang berpengalaman termasuk yang sudah menyabet emas SEA Games 2023. Dengan memiliki banyak pemain berpengalaman, tak menutup kemungkinan Timnas Indonesia U23 bisa merebut gelar juara Piala AFF U23 2023. Sejarah mencatat, Timnas Indonesia U23 memiliki rekam jejak positif di Piala AFF U23, meski sempat absen di edisi 2022 karena COVID-19.
Faktanya, Timnas Indonesia U23 pernah menyabet trofi Piala AFF U23 2019 di bawah asuhan Indra Syafri. Ketika itu, Timnas Indonesia U23 lolos ke semifinal sebagai runner-up grup B. Kemudian, skuad Garuda Muda menang 1-0 atas Vietnam di semifinal. Terakhir, Timnas Indonesia U23 melumat Thailand dengan skor 2-1 di final. Ini menjadi modal positif bagi tim Merah Putih untuk meraih gelar keduanya. Ketua PSSI, Erick Thohir, mengatakan pihaknya tidak membebani target kepada Timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 2023. Ex-presiden Inter Milan itu menegaskan bahwa tujuan utamanya adalah untuk lolos ke ajang Piala Asia U23 2024. Ini mesti diingat, Piala AFF U23 di Thailand tanggal 17 hingga 22 Agustus tanpa target. Kita akan mempersiapkan tim yang memang kita mau lakukan untuk mengisi persiapan U23, yaitu Piala Asia U23, jadi bukan tim inti. Tetapi kita ingin jadi sasaran antara supaya mereka bisa beradaptasi sehingga ada pemain-pemain yang bisa kita siapkan nanti, kata Erick kepada awak media di Jakarta, Kamis 20 Juli 2023. Sebab demikian, skuad Timnas Indonesia U23 tidak memiliki beban yang berat di Piala AFF U23 2023. Hal itu dapat membuat pasukan Shin Tae-yong bermain lebih lepas hingga dapat mengalahkan setiap lawannya. Alasan Timnas Indonesia U23 bakal juara Piala AFF U23 2023. Dari beberapa alasan yang dimaksud, salah satu di antaranya skuad Garuda Muda, julukan Timnas Indonesia U23, memiliki penyerang gacor yang akan jadi andalan. Piala AFF U23 2023 bakal dilangsungkan di Thailand dari 17 hingga 26 Agustus 2023. Timnas Indonesia U23 tergabung di grup B bersama Timor Leste dan Malaysia di turnamen sepak bola kelompok umur U23 se-Asia Tenggara itu. Di fase grup, skuad Timnas Indonesia U23 akan ditantang Malaysia di Rayong Praven Stadium, Thailand, pada Jumat 18 Agustus 2023 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Setelah itu, pasukan Shin Tae-yong akan bersua Timor Leste di stadion yang sama pada Selasa, 22 Agustus 2023 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Indonesia akan memulai pertandingan perdana pada 18 Agustus mendatang melawan Malaysia. 2 hari berselang akan melawan Timor Leste. 2 laga penyisihan grup B tersebut akan berlangsung di Stadion Provinsi Rayong. Di sisi lain, manajer Timnas Indonesia U23, Sumarji mengingatkan para pemain yang terpanggil untuk tampil terbaik di Piala AFF U23 2023. Harapannya dapat hasil maksimal. Indonesia akan mengikuti Piala AFF U23 2023 pada 17 hingga 26 Agustus mendatang di Thailand. Skuad Garuda Muda berada di grup B bersama Malaysia dan Timor Leste. Disampaikan Sumarji, Timnas Indonesia U23 tidak memiliki target tinggi di kejuaraan 2 tahunan tersebut. Tapi, dia tetap mengingatkan agar skuad Garuda Muda memberikan aksi terbaik karena mempertaruhkan harga diri bangsa. Ya kalau bicara penting nggak penting, semuanya penting, tapi memang PSSI tidak ada target, kata Sumarji. Pertanyaannya kalau nggak memberikan target dan kalau kita dipermalukan di negara orang, saya kembalikan lagi ke masyarakat, maka apapun beban jiwa nasionalisme harus ada, lanjutnya. Menurut pria yang juga ketua Badan Tim Nasional, tidak adanya target di Piala AFF U23 dimaksudkan agar pemain dan pelatih bisa tampil lepas. Jadi jangan anggap remeh. Kalau soal target memang betul, kita tidak punya target dengan harapan tidak membebani pemain, tidak membebani pelatih, tapi kalau untuk nama bangsa dan negara kalau kita dipermalukan bagaimana? Ini yang harus sama-sama kita pikirkan, tegas Sumarji. Pelatih Timnas Indonesia U23, Shin Tae-yong telah memimpin latihan perdana di lapangan Senayan, Jakarta, Kamis, 10 Agustus 2023, sore. Dari 23 nama yang terpanggil, baru 17 pemain yang hadir. 6 pemain yang belum datang adalah Alveandra Dewangga, Kadek Arel, Muhammad Adi Satrio, Rizky Ridho, Zaki Ashraf, dan Beckham Putra. Latihan perdana sudah menjalani Timnas Indonesia jelang menghadapi Piala AFF U23 di Thailand, mulai 17 hingga 26 Agustus mendatang.
Latihan Timnas Indonesia U23 ini dipimpin langsung pelatih Shin Tae-yong di lapangan A, Senayan, Jakarta, Jumat 10 Agustus 2023.